Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan izin dan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bertemu di dalam pertemuan ketiga ini. Yang menjawab salam Bundo, semoga Allah bukakan pintu hati dan pintu pikirannya untuk menerima pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha Bundo. Semoga anak Bundo berada selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Baik, pada pertemuan kedua kita telah membahas sejarah perkembangan hak asasi manusia baik di dunia maupun di Indonesia. Serta kita juga membahas macam-macam HAM. Nah, sekarang kita bahas tentang upaya pemajuan dan perlindungan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Halo anak soleh dan soleha Bundo, masih menyimak bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM itu. Pertama kita lihat dulu di Indonesia. 1. Diberlakukannya instrumen HAM yang merupakan landasan hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Seperti Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan lain-lain. Kemudian, kedua, dilakukannya penyuluhan hak asasi manusia. 3. Dibentuknya lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM. 4. Dibentuknya peradilan HAM. 5. Juga keikutsertaan peranan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di dunia. 1. Juga diberlakukan adanya instrumen HAM seperti The Universal Declaration of Human Rights. 2. Dibentuknya peradilan HAM internasional. Di samping hak asasi manusia, juga ada kewajiban asasi manusia. Untuk mendapatkan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan dulu kewajiban asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia akan tegak apabila kewajiban terlaksana. Jadi, antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia saling berkaitan, yaitu hubungan sebab akibat. Kalau kewajiban tidak jalan, maka akibatnya hak tidak tegak. Itu yang dimaksud. Contoh, seorang pelajar tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kalau dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Seseorang tidak akan mendapat gaji atau upah kalau tidak bekerja. Bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila? Silakan anak Bundo pelajari di dalam diktat yang telah Bundo berikan. Sekarang mari amati tayangan video berikut ini. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu di WAG masing-masing kelompok. 1. Kasus apa yang terjadi di tayangan video tersebut? 2. Apa penyebabnya? 3. Identifikasilah jenis pelanggaran HAM yang terjadi di tayangan tersebut. 4. Carilah informasi tentang jenis pelanggaran HAM dan penyebab pelanggaran HAM.
Kemudian buatlah laporan hasil diskusimu tersebut. It's becoming a familiar scene in East Jerusalem. Jewish settlers taking over a Palestinian home and dumping the furniture in the garden. They've hired a private security firm to help them, and the Israeli police are standing guard. A Palestinian family built this home several years ago, but they were never allowed to move in. The Israeli authorities said it had been built illegally. Illegal for Palestinians, maybe, but clearly a different law applies to Jews. Teman-teman, kalian mungkin sadar kalau di media sosial lagi rame banget ngomongin Sheikh Jarrah. Pemimpin negara-negara di dunia, termasuk Pak Presiden Jokowi, angkat suara tentang isu ini. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini dia 5 fakta penting tentang Sheikh Jarrah yang harus banget kamu ketahui. Fakta nomor 1. Jadi, Sheikh Jarrah adalah suatu pemukiman, kayak kompleks perumahan. Nah, pemukiman ini ada di kawasan pendudukan Yerusalem Timur. Apa sih maksudnya pendudukan? Jadi, di bawah hukum internasional, Yerusalem Timur itu diakui berada di dalam wilayah milik Palestina. Tapi Israel gak peduli dan terus menduduki wilayah itu selama puluhan tahun. Israel mengontrol wilayah itu secara penuh. Makanya disebut wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Padahal, kalau kita taat hukum internasional, pemukiman Yerusalem Timur dan Sheikh Jarrah harusnya merupakan tanah Palestina. Fakta nomor 2, organisasi pemukiman ilegal Israel. Jadi, di Israel ada yang namanya organisasi pemukiman ilegal yang di-backing oleh pemerintah dan tentara Israel. Warga Israel yang tergabung dengan organisasi ini merebut rumah-rumah Palestina di Sheikh Jarrah. Padahal, warga Palestina sudah tinggal di Sheikh Jarrah sejak lama. Kok bisa warga Israel tiba-tiba datang dan mengusir warga Palestina? Ya karena ada tentara-tentara Israel yang melindungi mereka. Oke, intinya ada warga Palestina yang tinggal di rumah pribadi di atas tanah mereka sendiri. Lalu ada warga Israel yang tiba-tiba datang merebut rumah-rumah mereka dan tidak mau pergi. Kalau warga Palestina tidak pergi dan malah melawan, tentara Israel akan memaksa mereka keluar dengan kekerasan. Nah, anak soleh dan soleha Bundo bagaimana? Setelah kita mempelajari materi hak azazi manusia ini, baik melalui menyimak penjelasan Bundo, mengamati tayangan video, atau menggali informasi dengan membaca diktat yang Bundo tulis, atau buku sumber yang lain, dan pencarian Google, maka pembahasan pada KD ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Pengertian hak azazi manusia. 2. Sejarah perkembangan hak azazi manusia baik di dunia maupun di Indonesia. 3. Macam-macam hak azazi manusia. 4. Kewajiban azazi manusia. 5. Hubungan hak azazi manusia dengan kewajiban azazi manusia. 6. Substansi hak azazi manusia dan kewajiban azazi manusia di dalam Pancasila. 7. Pengertian pelanggaran hak azazi manusia. 8. Jenis pelanggaran hak azazi manusia. 9. Penyebab pelanggaran hak azazi manusia. Demikianlah pembelajaran kita pada KD ini. Akhirnya kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita pada KD kasus pelanggaran hak azazi manusia. Ini berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.